Ya, puji Tuhan sahabat sekalian, kita akan datang pada topik tanya jawab dengan Pastor Matthew Subuh, dan kita akan masuk pada topik yang pertama. Ya, Pastor, seperti yang kita sudah dengar tadi bahwa apa yang disampaikan tentang aktualisasi ya. Jadi ada orang yang hidupnya mau diberkati, tetapi aktualisasi nyatanya dia itu tidak sesuai kebenaran firman. Coba kira-kira Pastor jelaskan seperti apa kira-kira orang seperti ini. Nah, memang pada dasar kenyataan bahwa ada orang-orang kalau bicara tentang berkat Tuhan, banyak sekali yang suka. Walaupun padahal kehidupannya masih malintuang di got. Iya. Ada kalau bicara tentang berkat Tuhan, hidup, siapa yang mau hidup? Apatah lagi yang diartikan dalam kitab Amos tadi, tetap ada, miliki hidup, diperpanjang hidup. Iya. Jadi kalau bicara tentang diperpanjang hidup berarti dia dijaga, dipelihara, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan terrealisasi dalam hidupnya. Iya. Nah, kalau mau bicara tentang terrealisasinya dalam kehidupan mereka, firman Allah menuntut mesti melakukan sesuatu yang baik. Tetapi memang pada umumnya orang yang menyebutkan diri percaya kepada Tuhan tidak semua beraktualisasi baik. Iya. Yang dimaksudkan Alkitab adalah orang yang ingin mengalami berkat yang tadi hidup, yang kedua penyertaan Tuhan, dia harus pada posisi fokus hidupnya mencari yang baik. Iya. Artinya aktualisasinya harus baik. Iya. Karena memang ada berkat umum yang dialami oleh orang percaya, tetapi ada berkat-berkat spesial yang dialami oleh orang yang melakukan firman. Iya. Nah, artinya berkat umum, contoh saya kasih contoh adalah kalau bicara berkat umum kayak matahari. Orang yang takut Tuhan, orang yang takut Tuhan tetap mengalami berkat dari sinar matahari. Iya. Tetapi kalau bicara tentang berkat-berkat yang disampaikan kebenaran firman Allah, ada berkat khusus, istimewa dan luar biasa yang akan disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang seturut kehendaknya. Iya. Memang apatah lagi di keadaan-keadaan seperti ini ada banyak orang yang klaim janji berkat Tuhan. Apalagi COVID-19. Iya. Dia dirumahkan, dia klaim Tuhan sertai saya. Kenapa? Karena saya kan ini orang percaya. Pasti Tuhan tolong dijauhkan dari COVID-19. Kita tidak mau kena ini penyakit COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Minta maaf. COVID-19 bukan karena mama ade. Iya. Aktualisasi dari kebenaran firman mengakibatkan penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Iya. Tetapi kalau tumpe aktualisasi malintang-malintang, ada istilah bilang kelakuan hati baik-baik, tampilan baik-baik beraktualisasi bandit. Iya. Nah, ini tidak boleh. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa berkat-berkat Tuhan terjadi bagi saya dan saudara yang hidupnya seiring selaras dengan kebenaran firman. Iya. Tapi memang ada banyak orang yang klaim Tuhan sertai kita jauh dari celaka, jauh dari COVID-19, jauh dari kemelaratan. Tapi aktualisasi hidupnya tidak betul. Iya. Amos memberitahukan ini supaya orang dalam kehidupan saya dan saudara mengalami hidup, dan yang kedua penyertaan Tuhan. Kira-kira begitu, Pastor. Iya. Jadi seperti yang saat ini sedang terjadi di media sosial, setelah apa yang dibagikan oleh Pastor Matthew tadi, jelas-jelas bahwa kalau kita pantau di media sosial, banyak orang status rohani. Nah, statusnya rohani. Markalah kuang, aduh kasihan. Iya, jadi status rohani ternyata tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Jadi kalau dia status rohani, menyanyi lagu rohani, apapun itu tidak menjamin. Tidak menjamin. Karena memang apalagi pandemi COVID-19 yang terkenal nyandak pilih kasih, mau banyak doi, nyandak doi, mau preman, nyandak preman, anak Tuhan, bukan anak Tuhan, dia kipas. Iya. Tapi dalam kehidupan aktualisasi sehari-hari ini, karena ketakutan orang statusnya rohani terus. Menyanyi lagu rohani terus, tapi tidak menjamin bahwa Tuhan akan berikan hidup dan penyertaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Iya. Itu versi kitab Amos yang kita bahas malam hari ini. Jadi sahabat Skylight dimanapun Anda yang berada, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, apapun keadaanmu Tuhan pasti tolong. Tapi maaf, aktualisasikan hidupmu baik di hadapan Tuhan. Iya. Seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu, sehingga
COVID-19 yang begitu menakutkan ini, saya dan saudara kalau dalam penyertaan Tuhan pastinya akan kena. Iya. Kalau saya dan saudara yang dalam penyertaan Tuhan, Tuhan bilang engkau akan hidup. Artinya kita akan terus bergerak, kita akan tetap ada, kita akan tetap diberkati, kita akan tetap dalam jalur berkat Tuhan. Bahkan firman Allah katakan miliki dan haleluya. Iya. Siapa yang mau diperpanjang hidup? Ini ada orang suka mau cepat mati di hari-hari ini. Iya. Jadi sahabat Skylight dimanapun Anda berada, jika engkau menginginkan hidup, miliki hidup, tetap hidup dan diperpanjang hidupmu, fokusnya harus sesuatu yang baik dalam aktualisasi. Iya. Ya, Seperti jadi sahabat Skylight, seperti itu yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa bukan hanya sekedar status yang rohani, atau bukan hanya sekedar kita menyanyi lagu rohani, jadi benar-benar aktualisasi hidup kita sesuai dengan dasar firman. Ya, betul. Bukan cuman kita inginkan sesuatu yang baik, tapi aktualisasi kehidupan kita bandit gitu, ya. Jahat gitu. Iya. Yang dikatakan tadi raah, busuk. Iya. Sesuatu yang menyengatnya nak sedap, sedangkan cuma mau ciumnya nak sedap. Iya. Mau lihat DP kelakuan, aduh, mar DP satu suhani, mar DP kelakuan, aduh, busuknya bukan main. Iya. Itu Tuhan tidak mau. Kalau versi kitab Amos, Tuhan menginginkan aktualisasinya baik. Iya. Karena memang Amos menjelaskan seperti itu. Jadi saudara, sahabat Skylight dimanapun kita berada, firman Allah menggaransi kepada kita untuk diberkati. Tapi mari aktualisasi hidup kita baik. Jangan busuk, jangan jahat. Iya. Waduh, menyanyi lagu rohani dapat urapan sekali. Aduh, dia malin tua, malimpang orang dapat takut. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi sahabat Skylight, seperti yang kita dengarkannya, bahwa kehidupan kita harus benar-benar searah ya, Pastor ya. Searah dengan firman. Jadi pikiran, perkataan dengan tindakan itu harus searah. Searah. Jadi jangan cuma jempol yang jago status rohani, tapi kehidupan hari-hari itu menakutkan seperti itu. Memang hari-hari ini dengan COVID-19, rata-rata kalau kita mau menyelidiki atau kita melihat dan memperhatikan, rata-rata status di media sosial itu rohani. Iya. Kebanyakan rohani, tapi belum tentu di kelakuan. Iya. Jadi firman Allah menuntut kepada kita, kelakuan kita juga harus saras dengan firman. Iya, betul. Jadi minta maaf bagi sahabat Skylight yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Allah inginkan engkau hidup, terus ada, terus bergerak, bahkan diperpanjang hidupmu, bahkan disertai Tuhan secara luar biasa. Tapi aktualisasi kehidupan kita harus jelas. 2, baik atau buruk. Iya. Memang Alkitab katakan tadi baik, sedap, menyenangkan, dan lain-lain sebagainya. Kalau yang jahat, yang berbau busuk. Tinggalkan bau busuk, mari kita jadikan hidup ini menyenangkan. Menyenangkan bagi Tuhan dan menyenangkan bagi orang lain. Iya, puji Tuhan. Jadi sahabat sekalian, kita sudah dengar ya, saya sudah dengar itu memang sangat jelas ya pemaparan dari Pastor Matthew. Nah, kemudian begini Pastor, kalau ada yang beralasan seperti ini, pendeta kok mau tahu apa? Orang kan Tuhan tahu apa yang Tuhan making. Kira-kira seperti apa itu? Justru karena Tuhan maha mengetahui dan matanya tidak pernah lepas dari kita, Tuhan yang lebih tahu keadaan kita. Kita tidak bisa berdusta dengan status Facebook rohani. Iya. Kita tidak bisa berdusta dengan lagu rohani. Kita tidak berdusta dengan kita nyanyi lagu rohani. Karena apa? Karena memang Tuhan kita maha tahu. Ya. Artinya sekecil apapun perbuatan baik kita diperhitungkan Tuhan. Sekecil apapun perbuatan jahat kita diperhitungkan Tuhan. Ya. Dan kita tidak bisa berdusta di hadapan manusia. Ya. Mungkin di hadapan pendeta dia bisa berdusta, di hadapan istri dia bisa berdusta, di hadapan teman-temannya dia bisa berdusta. Tapi di mata Tuhan kita tidak bisa berdusta. Ya. Mata Tuhan mampu melihat dan menilik, mengetahui apa yang kita lakukan. Ya. Apakah itu dia baik, apakah itu tidak. Karena baik menurut pandangan kita belum tentu menurut pandangan Tuhan. Betul. Karena kenyataan hari-hari ini ada orang yang ingin baik menurut anggapan bosnya, baik menurut anggapan temannya, baik untuk anggapan komunitasnya, tapi belum tentu baik di hadapan Tuhan. Allah menginginkan yang kita lakukan walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, baik menurut pandangan Tuhan. Karena apa? Karena hari-hari ini akan tersaring, betul dia baik. Ada orang bawa bantuan, kelihatannya baik, tapi sebenarnya dia ingin mempermalukan orang yang susah. Dengan cara apa? Dia selfie. Dan lain-lain sebagainya. Maaf, artinya seperti ini.
Apa yang kita lakukan penilainya Tuhan. Sebabnya kita harusnya kembali kepada Alkitab. Iya. Jadi kalau sesuai dengan kebenaran firman, itulah yang Tuhan inginkan. Iya. Sekecil apapun itu, Iya. Tuhan perhitungkan, dan kita tidak mampu berdusta di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang Maha Tahu. Iya. Jadi sahabat sekalian sudah sangat jelas ya bahwa mungkin kita bisa berkata dengan alasan Tuhan kan tahu kita berperasaan, Tuhan kan tahu. Tetapi Tuhan juga bisa menilai kedalaman hati saudara. Apapun yang saudara mungkin lakukan saat ini, motivasi hati apapun saudara lakukan saat ini, tetap Tuhan tahu dan Tuhan bisa ukur ya, Pastor ya. Ukur, tahu, mengerti. Dan ini juga yang jadi masalah sekarang begini, dari sekian persen orang Kristen di Kota Manado dan bahkan seluruh Sulawesi Utara, hanya sedikit orang yang betul-betul mau aktualisasi hidupnya untuk berbagi. Nah, seperti itu. Seperti apa? Jadi apa saja langkah yang bisa dilakukan oleh orang-orang percaya, bukan cuma dengan status, jadi artinya tindakan nyata. Nah, yang Tuhan inginkan melalui kacamata kitab Amos adalah aktualisasi. Iya. Jadi bukan cuma sekedar dilihat orang, bukan cuma sekedar supaya orang mencap baik kepada kita, tidak. Yang Tuhan inginkan betul-betul aktualisasinya menyenangkan. Iya. Kenapa? Karena memang berkat Tuhan terjadi. Kitab Amos menjelaskan ini terjadi ketika saya dan saudara betul-betul melakukan dari hati. Iya. Ada kan yang topeng? Iya. Ada hanya kedok. Iya. Kelihatannya baik. Iya. Berbagi baik. Tapi Iya. ternyata hatinya hitungan tapi susah dan lain-lain Iya, sebagainya. betul. Nah, dan juga saat ini sedang pada masa-masa seperti yang bisa ketahui bersama-sama bahwa kalau saat ini kan lagi panas-panas. Betul. Apalagi panas-panas di Pemilihan. di pemilihan. Nah, jadi Ada yang pencitraan, iya, gitu kan? Seperti itu. Nah, Tuhan nggak suka. Iya. Kalau kita mau baca kitab Amos yang kita jelaskan, yang kita dengar tadi, Tuhan nggak suka. Tuhan mau kita apa adanya. Iya. Tuhan mau itu menjadi karakter kita. Iya. Karena memang Amos menyampaikan dalam keadaan seperti itu, orang pencitraan, orang lain sebagainya. Enggak, bukan seperti itu. Yang Tuhan mau sekecil apapun yang kita lakukan betul-betul dari hati ini. Iya, iya. Bukan pencitraan, bukan supaya terkesan dan lain-lain sebagainya. Iya. Karena memang beberapa minggu yang lalu saya sempat mendengar ada satu keluhan dari seorang drive online. Dia dengar ada bagi-bagi sembako, tapi ketika dia masuk antrian, tiba-tiba ditanya terdaftar. Saya tanya dia maksudnya terdaftar karena apa? Nggak tahu juga dong dia terdaftar karena ternyata di balik semuanya itu ada orang yang di belakang itu yang bersumbang, tapi orang-orang tertentu. Betul. Jadi ini firman Allah ingin menegaskan sesuatu yang baik adalah menurut firman, bukan menurut kita. Karena kalau dia menurut kita, apa yang kita lakukan itu kita pandang baik, tapi belum tentu terhadap firman. Iya. Sebabnya hari-hari ini aktualisasi penting ketika betul-betul mau membantu orang lain dari hati. Iya. Jangan karena pencitraan. Iya. Ada juga sobat pesan yang muncul seperti ini bahwa rumah yang satu ini dapat, tapi lewat rumah yang sebelah, langsung loncat ke rumah sebelah. Atau mungkin karena lain-lain ya. Iya, tapi bukan kok begitu. Kenapa seperti ini? Kalau untuk itu kita tidak bisa masuk ranahnya lebih jauh, tapi yang jelas kalau saya dan saudara pada proporsi melakukan sesuatu yang baik menurut firman, pasti timbangannya Tuhan perhitungkan. Iya. Kalau cuma sesuatu yang baik menurut manusia, menurut pandangan komunitas, menurut pandangan itu, minta maaf. Tuhan tidak akan perhitungkan. Tuhan perhitungkan sesuatu yang baik standarnya menurut firman Allah. Ya. Jadi sahabat sekali lagi seperti itulah yang sudah dibahas oleh Pastor Matthew bahwa bagaimana kita menjadi orang percaya melakukan sesuatu bukan karena pencitraan atau bukan karena motivasi-motivasi tertentu ya. Jadi kelihatannya kita melakukan hal-hal yang baik, tetapi dengan satu syarat. Betul. Jadi berbagai macam asumsi yang muncul dari masyarakat, berbagai macam penilaian yang muncul dari masyarakat, justru mereka berpikir bahwa ada orang yang mengatasnamakan Tuhan sebenarnya untuk mengangkat diri sendiri, tetapi pakai nama Tuhan seperti itu. Nah, jadi sudah jelas firman Tuhan pada malam hari ini bahwa apapun yang kita lakukan itu harus kembali ke dasar firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran Iya, firman. seperti itu. Jadi sahabat sekalian, saya saat ini kalau Anda saat ini mungkin ada sesuatu yang unek-unek atau apapun itu, kembali ke dasar firman saja. Ya, seperti itu. Walaupun Anda mungkin saat ini tersinggung karena firman Tuhan, bertobat. Tuhan. Dan tak terasa ya, sahabat sekalian, pada malam hari ini kita sudah hampir 1 jam kita belajar firman Tuhan, sharing firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua untuk lebih memahami
apa maunya Tuhan ya. Ya, dalam maunya kehidupan Tuhan. kita. Dan untuk selanjutnya saya selain ke Pastor Mevri sekaligus untuk menyimpulkan ya. Ya, kesimpulan akhir sekaligus kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara dan bangsa-bangsa. Oke. Kesimpulan malam hari ini adalah aktualisasi baik yang kita lakukan sekecil apapun itu, efeknya engkau akan miliki hidup, dan yang kedua, miliki penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Kita akan jumpa di waktu dan gelombang yang sama di waktu mendatang. Sabtu minggu depan kita akan jumpa lagi. Dan jika saudara memiliki keluhan, ingin didoakan dan lain-lain sebagainya, silakan menghubungi nomor telepon yang akan disampaikan oleh penyiar, supaya boleh kami tindak lanjuti lebih jauh lagi untuk dilayani. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita akan akhiri. Tidak terasa sudah 1 jam bersama. Malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama, biar kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak meteraikan firman Allah dalam hidup kami. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Ketika kami menjadi pelaku kebenaran firman, kami percaya berkat lewat kebenaran firman terjadi bagi kami. Kami miliki, kami nikmati, dan kami rasakan dalam hidup ini, teraktualisasi dalam hidup ini. Dan kami melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan malam hari ini buat sahabat Skylight dimanapun mereka berada. Mereka yang susah Engkau hiburkan. Mereka yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Mereka yang sementara diperhadapkan dengan kekurangan, Tuhan tolong buka tingkap langit, curahkan berkat. Alirkan sungai-sungai berkat Allah melimpah dalam hidup mereka, sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Presiden kami, wakil presiden, para menteri, semua sampai jajaran terendah kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, beri mereka kekuatan, hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Kami juga berdoa buat Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur Oli Dondo Kambe beserta wakil gubernur, segenap jajaran di provinsi. Tuhan Yesus, Engkau tolong dan Engkau memberkati. Keluarga mereka berkati, apa yang mereka kerjakan berkati, roh takut Tuhan turun atas hidup mereka. Wali kota kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah Pak Feki Lumentut bersama wakil wali kota Pak Mor, Engkau memberkati. Staf jajarannya sampai terendah kepada lurah kelurahan, Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah mereka takut Tuhan turun atas mereka, jaga pelihara lindungi mereka. Secara khusus kami berdoa, pulihkan negeri kami ini ya Tuhan. Sembuhkan Tuhan negeri ini, biar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan yang nyata. COVID-19 tidak berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka aman dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat owner dari Merciful Building ini. Kami memberkati mereka ya Tuhan. Mulai dari Pak Herman, Engkau berkati, jaga, pelihara, lindungi, berkati dia, sehat-sehatkan dia, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala sesuatu yang mudah menimpanya, biar dia aman, jaga dan pelihara Tuhan hidupnya, berkati usaha yang ada di tangannya berlipat-lipat kali ganda, biarlah keajaiban Tuhan yang dahsyat dan luar biasa turun atas hidupnya. Di malam hari ini juga Tuhan, biarlah keberkatan hidup kami, semua karyawan yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan yang sementara dikerjakan oleh Pak Herman, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan tutup Blessing in the Spirit malam hari ini, dan kami alaskan doa kami ini penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan sahabat saya, demikiannya kita sudah menerima berkat teman-teman pada malam hari ini. Jadi bagi semua sahabat saya yang